kita sudah bisa meneruskan karya-karya leluhur bangsa, menjaga, merawat Indonesia tercinta ini sehingga tetap rukun, damai, ya. Walaupun pasti di setiap negara dimanapun, apalagi Indonesia yang besar begitu, penduduknya 340 juta, akan selalu di sana sini ada masalah-masalah kecil. Dan itu juga kita pemerintah, FKUB bersama pemerintah sering turun juga bersama kepolisian, TNI, bersama-sama menyelesaikan. Dan setiap masalah yang terjadi yang melibatkan kesalahpahaman antara agama di Indonesia ini selalu bisa selesai dengan baik. Karena kita memberi contoh, semua masalah diselesaikan dengan dialog dan dialog. Tidak ada pertengkaran. Dan kita harus paham. Bapak Jenderal Ratu sampaikan di sini. Sejak awal konferensi Rakernas konferensi nasional, Ratu sampaikan dan sering memberikan sigma bahwa konferensi-konferensi, rapat-rapat FKUB patut menjadi panutan bagi semua pihak di negara, karena selalu dalam suasana dialog, kerukunan, persaudaraan, tanpa mengurangi keseriusan kita untuk membangun bangsa ini. Ini yang terjadi. Tidak ada saling tuding, tidak ada saling caci, tidak ada yang menyampaikan berita-berita, statement-statement hoax. Tidak ada yang bersalira. Karena sekali lagi kami disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami memang secara nyata di sini bertanggung jawab kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Presiden. Itu kecil, tapi tanggung jawab dan disaksikan oleh Tuhan itu yang sangat besar. Kalau Ratu sekarang berbohong, bersandiwara, sebentar lagi aku bisa dipanggil, nggak pantas dari Komisi Agama. Oleh karena itu, karena ini tokoh-tokoh agama, Ratu enak sebenarnya, ya enak sekali, tinggal beres, tidak seperti pemimpin partai politik. Ya. Kalau ditawarin pemimpin politik, Ratu pasti takut masuk. Tapi memimpin tokoh-tokoh agama yang memang sebenarnya tidak perlu dipimpin, nah itu gampang sih. Gampang. Ya, gampang. Dan itulah karena Indonesia sangat bergantung dengan Tuhan. Ini disadari oleh negara kita, pemerintah kita. Oleh karena itulah Ratu sadar Presiden Jokowi, Presiden kita, yang sebentar lagi akan mengakhiri pengabdiannya sebagai Presiden 20 Oktober nanti, sejak awal sudah sangat peduli dengan kerukunan bangsa, sehingga sudah sangat memperhatikan peran forum kerukunan beragama
Buktinya kami 3 kali diterima secara resmi oleh Presiden Jokowi. 2 kali di Istana Bogor, 1 kali di istana yang megah membanggakan itu di IKN baru kemarin. IKN itu ya luar biasa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ke IKN nanti ke situ belum selesai sudah luar biasa. Yang hebat lagi, IKN itu yang megah begitu, nantinya yang hebat itu adalah 100% karya anak-anak bangsa. Luar biasa. Kami dukung IKN. Kami dukung kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, dan kami syukuri terpilihnya Presiden terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto bersama Gibran. Ya, dan kami siap sebagai pembantu beliau, bukan siap sebagai menteri, kan? Pembantu sungguhan untuk kerukunan bangsa dan negara. Dan perlu aku sampaikan di sini, di mimbar ini. Oleh karena itu aku minta supaya direkam. Kita bersyukur akhirnya bangsa Indonesia bisa menyaksikan suksesi kepemimpinan yang sangat baik, yang paling baik, yang tidak pernah terjadi sebelum, di mana seorang presiden yang akan diganti menyiapkan, mendukung darinya, menyiapkan dan mengantarkan penggantinya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke gerbang ke presiden, dan penggantinya Pak Prabowo Subianto bertekad meneruskan kebijakan-kebijakan yang akan diganti. Bukan saja kebijakan Pak Jokowi saja, kebijakan Pak SBY, kebijakan Ibu Megawati, kebijakan Gus Dur, kebijakan Pak Habibie, Soeharto, apalagi Bung diteruskan. Tentunya sebagai seorang presiden, beliau tetap memilih mana yang paling tepat di era ini, yang terbaik, yang belum ditambah, yang kurang juga ditambah, yang agak keliru dikoreksi sedikit. Itu pasti ada yang keliru sedikit, pasti. Tidak ada manusia yang sempurna. Presiden sekalipun tidak akan sempurna. Gitu. Ini suksesi yang luar biasa, belum pernah terjadi. Mudah-mudahan mari kita berdoa agar ke depannya suksesi seperti ini terjadi terus di dalam tata negara kita di Indonesia, sehingga itu akan sangat besar modalnya, manfaatnya untuk membawa Indonesia ke kejayaan, ke keemasan, paling tidak tahun 2045.